Nah, oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, kita kembali lagi di kelas Python Start. Nah, oke sebelum itu aku tandai dulu deh siapa yang udah masuk tepat waktu. Bentar ya. Nah, oke untuk Willy sama Matthew silakan di open kameranya. Ya, oke. Kita mulai aja karena udah udah banyak ya yang menggabung. Serahkan dulu. Nah, oke. Nah, materi kita hari ini itu masih lanjutan dari materi sebelumnya, itu tentang fungsi. Nah, sebelum aku masuk ke materi hari ini, aku bakal review lagi apa yang udah kita pelajari di minggu lalu. Nah, tujuannya untuk mengingatkan teman-teman lagi, ataupun teman-teman yang kemarin nggak hadir, atau yang sakit. Nah, itu bisa setidaknya tahu apa yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, oke. Di minggu lalu kita mulai belajar tentang fungsi. Nah, fungsi itu sendiri kalau kita analogikan, nah dia adalah sebuah apa ya? Sebuah wadah atau sebuah tempat di mana nanti dia akan isinya perintah-perintah untuk tujuan tertentu. Nah, contoh. Nah, contoh kayak gini. Nah, di sini ada fungsi namanya cek nilai. Nah, jadi kalau bikin format fungsi itu kita harus pakai operator def di depannya. Nah, pakai operator def. Kemudian kita bikin nama fungsinya apa. Nah, untuk membuat nama fungsi ini, itu sesuaikan dengan perintah yang ada di dalam fungsi. Misalkan kita mau untuk cek nilai. Nah, berarti ya silahkan kasih nama fungsinya itu cek. Contoh seperti itu. Nah, untuk buka kurung ini, nah itu wajib. Nah, nanti yang di dalam kurung ini namanya argumen. Nah, jadi fungsi itu ada dua. Satu yang nggak ada argumen, satu lagi ada argumen. Nah, kalau ini dia ada argumen. Tapi kalau misalkan dia nggak ada nilai di dalamnya, cukup buka kurung sama tutup kurung aja, berarti itu nggak ada argumennya. Nah, kemudian di dalam fungsi, nah ini ada perintah, misalkan nama fungsinya cek nilai tadi, berarti perintah yang ada di dalamnya itu adalah perintah untuk melakukan cek nilai. Nah, fungsi ini kalau kita ibaratkan, nah kalau kita bikin fungsi, itu codingan kita bagi jadi dua kelompok. Nah, yang pertama itu adalah badan fungsi namanya. Berarti codingan untuk bikin fungsinya yang ada def, cek nilai, kemudian perintah di dalamnya. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu adalah program utama. Nah, atau yang kita sebut dengan eksekusinya. Nah, di mana di codingan ini kita akan memanggil nama fungsi yang udah kita bikin tadi. Nah, jadi kalau fungsi ini, nah, ntar aku contohkan dulu. Kalau misalkan kita, nah, kayak kemarin ya, ini aku bikin catatan fungsi tidak ada argumen. Nah, misalkan fungsi untuk cetak label, kita akan mencetak perintah untuk menampilkan label nama kelas mata pelajaran. Nah, ini program utamanya. Nah, kalau misalkan kita nggak ada nih program utama, kita hanya ada badan fungsinya aja. Nah, kalau seperti ini, saat kita jalankan, dia nggak bakal ada terjadi apapun. Karena meskipun ini ada sebuah perintah, dia nggak ada eksekusinya. Nah, jadi kita perlu naruh program utama. Nah, program utama ini itu yang kita panggil adalah nama fungsi tersebut. Nah, makanya nanti kalau kita udah kasih program utama saat kita jalankan, nah perintah ini bakal
dieksekusi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu, teman-teman. Nah, kalau sekarang, nah kita masih belajar tentang fungsi, tapi kita akan belajar tentang fungsi bersarang. Nah, dalam artian, contoh dulu ya, kita akan belajar tentang dua fungsi yang saling berhubungan. Nah, misalkan, ini ada fungsi untuk hitung banyaknya angka 5 yang dimasukkan. Kemudian ada satu lagi fungsi yang namanya pasang diskon. Nah, kedua fungsi ini itu saling berhubungan. Nah, kita harus dulu menjalankan fungsi pertama. Nah, dengan ini dia menghitung banyaknya angka 5. Nah, jadi di fungsi kedua, kita perlu memanggil dulu atau mengeksekusi fungsi pertama. Nah, ini codingannya di seperti ini. Nah, ini adalah pemanggilan fungsi yang pertama tadi. Nah, jadi kalau ada dua fungsi saling berhubungan, dia yang fungsi kedua itu harus memanggil dulu fungsi pertama. Nah, jadi dia saling berhubungan. Nah, satu lagi, teman-teman, kalau fungsi itu kan kita sepakat kemarin bahwasanya satu fungsi untuk satu tujuan. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah, misalkan contoh kayak gini. Dia fungsi untuk hitung rata-rata nilai. Sedangkan di dalam perintahnya, kalau kita perhatikan, dia udah dapatkan rata-rata di sini. Nah, tapi di bawahnya ada lagi nih eh, codingan untuk menghitung kalau rata-ratanya di atas 4,7, maka dia akan dapat diskonnya 15. Kalau enggak, berarti diskonnya enggak ada. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, berarti ada dua tugas di dalam satu fungsi. Nah, ini enggak dianjurkan atau enggak boleh gitu. Karena fungsi itu hanya untuk satu tujuan aja. Kalau dia cari rata-rata, berarti cukup perintahnya sampai cari rata-rata aja. Nah, kalau kayak gini, kita perlu bikin satu fungsi lagi. Nah, alhasil dia kita pecah jadi dua fungsi. Satu untuk hitung rata-rata yang tadi, dan satu lagi yang untuk jika rata-ratanya besar dari 4,7, itu kita jadikan fungsi kedua, pasang diskon. Nah, untuk menjalankan fungsi kedua ini, kita perlu dulu untuk memanggil fungsi pertama tadi. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau sekarang, bentar, aku lihat dulu apa lagi. Nah, sampai ini dulu dua fungsi yang saling berhubungan, kemudian kita akan memanggil fungsi pertama di dalam fungsi kedua. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Aku cek dulu. Matthew udah, True udah. Ntar ya. Silakan teman-teman login dulu ke platform masing-masing. Nah, aku cek kehadirannya dulu. Zaki belum hadir ya. Tensio, Juan juga. Silakan dulu login di platform biar absen teman-teman ke data. Oh ya, Zaki masih di jalan.
Nah, kalau udah teman-teman udah masuk platformnya, itu silahkan dipilih modul 3. Nah, modul 3 lesson 2, pusat penyarangan. Tunggu sebentar. Nah, untuk nomor 1, teorinya. Yang pertama, semua fungsi mengembalikan hasil. Ini terjadi secara jelas string, angka, boolean, atau tidak. Nah, itu benar. Karena semua fungsi mengembalikan hasil. Ada hasilnya. Kemudian kita bisa memanggil satu fungsi dari dalam fungsi lain. Berarti kalau ada dua fungsi, di fungsi kedua kita bisa manggil fungsi pertama. Nah, yang salah cuma satu. Jika nama variabel di dalam badan fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Nah, itu salah karena kita tadi kan menganggap badan fungsi dan program utama itu dua kelompok yang berbeda. Jadi nilainya nggak sama. Nah, untuk nomor 3 itu silakan dulu diperbaiki format penulisan fungsinya. Kemudian kalau ada codingannya yang perlu diperbaiki, nah, silakan diperhatikan. Nah, silakan teman-teman coba dulu. Nah, nanti kalau misalkan nggak bisa, nah nanti aku bantu. Oke, nah kita cek deh untuk nomor 3-nya. Nah, yang pertama harus kita perbaiki itu kita lihat dulu format penulisan dari fungsi. Nah, fungsi itu kan kita pakai operator def di depannya. Nah, sedangkan di baris pertama def-nya belum ada. Jadi, silakan teman-teman tambahkan def spasi. Nah, baru nama fungsinya ambil hasil
dalam kurung skor. Nah, berarti ada argumen. Kalau dia ada argumen seperti ini, berarti saat pemanggilan fungsi, kita juga harus pakai skor di dalamnya. Maka dari itu, di baris ke-11, print hasil Anda. Nah, dia panggil fungsi ambil hasil. Nah, dalam kurung kita juga harus panggil skor. Nah, itu untuk format penulisan aja dulu. Nah, kemudian di baris kedua, nah di sini katanya kalau 50 sampai 64 itu tempat ketiga. 65 sampai 85 itu tempat kedua. Sedangkan di atas 85, nah berarti tempat pertama. Kalau kayak gitu, if skornya jadi besar sama 85. Nah, kita tes dulu. Satu lagi. Nah, kalau udah teman-teman ubah nih, if skor besar sama 85, nah saat kita jalankan malah error. Katanya di sini STR nggak bisa saper antara STR dan INT. Nah, karena apa? Karena dia menyangka skornya masih sebuah string, sedangkan ini kan 85. Nah, kita lihat skor di baris ke-10. Skor sama dengan, nah itu kan input, sedangkan yang diminta adalah angka. Jadi kita tambahkan INT di depan input di baris 10. Nah, baru kita tes lagi 85. Nah, oke. Jadi nomor 3 kayak gitu. Jadi aku tandai ya apa aja yang diubah. Nah, pertama tambahkan def, yang kedua tanda ini, yang ketiga ini, kemudian tambahkan INT-nya. Nah, oke, udah ya. Nah, untuk nomor 4, yang teman-teman tambahkan itu di baris ke-13 ya. Kan ada komentar di sana. Nah, berarti yang akan kita tambahkan adalah baris ke-13. Nah, sesuaikan sama soal. Katanya, hasil sama dengan tempat pertama. Kalau di soal, tempat pertama yang akan ditampilkan adalah kunjungan ke Dublin. Nah, berarti kita akan bikin di sini. Nah, kita akan return. Nah, kita pakai return di sini. Kita return kunjungan ke Dublin. Nah, untuk seterusnya juga kayak gitu, teman-teman. Kita pakai elif hasil sama dengan, nah, tempat kedua lagi. Tempat kedua. Nah, jadi teman-teman bikin if hasil sama dengan tempat pertama, hasil sama dengan tempat kedua, sama dengan tempat ketiga, nanti else terakhir. Kemudian return sertifikat hadiah toko buku. Nah, kemudian elif lagi. Kalau hasil sama dengan tempat ketiga, kita return permainan papan. Nah, else terakhir. Nah, kalau partisipan lainnya itu udah pasti else, teman-teman.
Return ser- sertifikat partisipasi. Partisipasi. Nah, jadi ini yang teman-teman tambahkan. Nah, habis itu kita cek di bagian dafnya. Ntar aku kasih pena dulu. Jangan. Shift score. Nah, skornya tadi kan seharusnya besar sama 85. Nah, jadi ini diubah. Nah, gitu. Jadi yang ditambahkan tadi, nah kalau misalkan belum benar, coba lihat mana yang kapitalnya. Oh, nggak mau ya, Kak? Nah, bentar. Dulu ya. Oke. Kunjungan ke Dublin. Sertifikat hadiah toko buku. Permainan. Oh, Willy, kamu di baris ke-19 itu return. Nah, sertifikat S-nya kapital. Sertifikat partisipasi. Habis, Kak. Ya, ya, Nama, Liv. nama, tapi dapat. Gimana, Liv? Suara Alif putus-putus. Kurang jelas sama aku. Maaf, tadi saya ganti ke tempat ini, tapi gak bisa. Tapi nomor nomor 4 barisan dua barisan ke 20. Barisan 20. Iya, Nah, karena baris 20, 21, 22 itu sama dengannya satu kali aja, Liv. Kalau sama dengan dua itu sebuah perbandingan. Nah, kita bikinnya nggak kayak gitu. Jadi baris 20, 21, 22 skor sama dengan. Sama dengannya cukup satu kali aja. Oke, Liko gimana? Ntar aku cek dulu lah. Oh, Liko belum.
Lanjutkan aja dulu. Nah, untuk nomor 5, nah nomor 5 itu kita cek dulu deh. Nah, ini program untuk menghitung angka 5, kemudian nanti memberikan diskon berdasarkan berapa banyak angka 5. Nah, kita baca soalnya, katanya dua fungsi terpisah. Berarti silakan teman-teman bikin dulu format dari dua fungsi. Nah, bikin aja kayak gini dulu deh. Misalkan hitung 5. Nah, bikin aja kayak gini. Terus satu lagi nanti def beri diskon. Nah, bikin kayak gini dulu. Nah, nanti kita akan kerjakan. Pasang diskon ya. Nah, di bawahnya juga pasang diskon. Nah, jadi bikin dua fungsinya dulu. Nah, fungsi pertama itu untuk hitung banyaknya angka 5. Nah, sedangkan fungsi kedua nanti untuk hitung pasang diskon. Nah, di hitung 5 itu, misalkan teman-teman minta inputan untuk yang nilai 0 sama dengan stop. Nah, karena dia masukkan angka, berarti pasang INT di depan inputnya. Miss, punya aku masih salah ya? Nah, oke. Bentar. Nah, ini dulu deh. Baris kedua Liko itu if skor besar sama. Tandanya besar sama. Baris kedua besar sama. Terus baris ke-18. Nah, ini kan partisipan lainnya itu kita anggap dia else, bukan elif kayak ini. Jadi cukup else saja. Jadi baris ke-18 kamu ganti jadi else. Nah, terus coba dites. Nah, oke udah ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 5. Nah, nomor 5 tadi kan kita bikin dua fungsi dulu. Satu untuk hitung banyaknya angka 5, satu lagi untuk pasang diskon. Nah, dihitung banyaknya angka 5 ini, kita akan minta untuk inputan nilai nol stop ini dulu. Berarti kita bikin nilai sama dengan INT input. Nah, kita minta nilai 0 untuk stop. Titik 2. Nah, habis itu kita pasang dulu counter untuk hitung banyak banyak 5 sama dengan 0. Nah, situ perulangan karena dia berulang ini mintanya nilai-nilai sampai kita masukkan 0. Berarti kita pakai while nilai tidak sama dengan 0, maka nah, dia kan yang dihitung cuma angka 5 aja. Sedangkan di sini kita bisa masukkan angka lain. Nah, kita ceknya angka 5. Nah, karena itu kita pasang if di sini.
if nilai sama dengan 5. Nah, kalau dia angka 5 yang dimasukkan, baru nanti banyak limanya akan kita tambahkan dengan satu. Banyak 5 tambah sama dengan satu. Nah, kemudian karena kita pakai while, jadi kita copy codingan nilai sama dengan int ini sejajar dengan if. Nah, jadi dia perulangannya nanti akan minta lagi nilai null stop ini. Nah, terakhir nanti sejajar while, karena kita butuh berapa sih banyak angka 5 ini, nanti akan kita pakai di fungsi kedua, maka kita return dulu si banyak 5. Nah, jadi kita pakai return alias mengembalikan hasil agar kita bisa akses banyak 5 ini di fungsi kedua. Nah, untuk fungsi pertama, silakan disamakan dulu. Nah, itu untuk fungsi pertama. Di fungsi kedua, nah tadi kan konsepnya kalau fungsi kedua kita panggil dulu fungsi pertama. Nah, oleh karena itu aku bikin variabel banyak di sini sama dengan, nah aku panggil hitung 5 ini. Nah, oke. Baru kita cek sesuai dengan soal. Katanya kalau dari 4 sampai 5 diskon 10%. Ya, if banyak bes, eh, besar sama 4, besar sama 4, n banyak kecil sama 5. Nah, kita akan return dia 10%. Nah, elif banyak lebih dari 5. Berarti lebih dari 5, maka kita return 15% diskonnya. Nah, else itu jika kurang dari 4, maka tidak diberikan diskon sama sekali. Nah, jadi di fungsi kedua kita yang baris pertamanya harus panggil dulu fungsi pertama. Nah, kita simpan ke dalam variabel banyak. Nah, si banyak ini yang akan kita bandingkan atau kita cek. Kalau dia dari 4 sampai 5, berarti return 10. Nah, kita kembalikan bahwasanya diskonnya dapat 10%. Sedangkan elif banyak dari 5, diskonnya 15%. Nah, kalau dia kecil dari 4 atau selain itu dapat dia nggak dapat diskon atau dapat 0. 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Nah, oke. Kayak gitu.
Kayak Zaki baru gabung ya. Jadi gini, Zaki, aku jelasin singkat aja. Nah, sambil teman-teman yang lain lagi ngerjain nomor 5. Nah, untuk Zaki, kamu silahkan lihat di share screen dulu. Bentar. Dan, untuk bentar deh. Ini aku screenshot dulu, silahkan teman-teman lihat nanti. Nah, itu udah aku kirim screenshotnya di chat Zoom. Nah, untuk Zaki, hari ini kita belajar itu lanjutan dari fungsi kemarin. Nah, bedanya hari ini kita belajar tentang dua fungsi yang saling berhubungan. Nah, misalkan ada fungsi satu rata-rata nilai untuk hitung rata-rata, sedangkan yang kedua ada fungsi untuk pasang diskon. Nah, kalau seperti ini, kalau fungsinya saling berhubungan, nah kita harus memanggil fungsi pertama di dalam fungsi kedua. Nah, itu konsepnya. Jadi ya kita pelajari hari ini kayak gitu. Nah, untuk latihan itu kamu silahkan ke modul 3. Nah, ambil lesson kedua. Nah, untuk tas pertama ini nanti Zaki bisa selesaikan setelah kelas aja, Zaki. Nah, nanti Yes, ya. nomor 5 Miss. Nomor 5 tadi aku soalnya nge-lag, jadi mending aku foto aja langsung. Oh, oke. Bentar ya. Nah, untuk Zaki yang untuk tas pertama ini nggak apa-apa, nggak usah dikerjain dulu. Nanti setelah kelas kamu lihat recording kelas kita, baru kerjakan. Nah, nanti baru tugas kedua kita kerjakan normal. Oke, Miss. Nah, ya. Nah, untuk nomor 5, ini Leko. Nah, misalkan kamu kalau mau foto, Nah, makasih, Miss. iya. Nah, kalau Zaki udah ngerjain itu untuk nomor 3.
Nah, nomor 3 kita perbaiki codingan yang udah ada. Nah, kalau kamu lihat di sana codingan ambil hasil. Nah, itu kan sebuah fungsi. Berarti dia ketinggalan operator def depannya. Def ambil hasil skor. Nah, kalau fungsi kita ada argumen di dalamnya, maka saat pemanggilan fungsi berarti kita juga harus panggil skor. Jadi di baris ke-11 otomatis ambil hasilnya juga ada skor di dalam. Nah, habis itu kita lihat skor input. Nah, di sini adalah angka. Berarti kita tambahkan INT di depan input di baris ke-10. Nah, di sini katanya 85 ke atas tempat pertama. Nah, jadi baris kedua seharusnya skornya besar sama. Jadi aku tandai dulu dah. Untuk Matthew itu di baris ke-9 return banyak 5. Nah, return ini seharusnya kan dia kepunyaan Sida. Berarti dia ada sejajar dengan while di baris kelima. Nah, jadi bukan di dalam while, tapi dia di dalam def. Kalau dalam def, dia cukup tab-nya satu kali. Nah, jadi baris ke-9 itu sejajar dengan while. Kayak Willy gimana nomor 5? Oh, Willy masih bikin ya. Siap, Miss. Ya, oke. Nah, oke, karena rata-rata kebanyakan udah selesai, aku lihat. Nah, sebelum kita masuk sesi kedua atau kita lanjut materi, itu silakan teman-teman istirahat dulu 5 menit. Nah, nanti 10.50 kita masuk lagi. Nah, silakan kalau yang ada yang mau ke toilet atau pokoknya kita istirahat dulu 5 menit. Nah, nanti kita lanjutkan.
Nah, oke, udah 10.50 teman-teman. Kita balik ke kelas lagi. Nah, oke. Kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, itu tentang debugging program. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau biasanya kan teman-teman ada error kan. Kalau misalkan contoh kita ngoding ada error warna merah nanti yang bakal muncul. Nah, itu kita sebut dengan error yang bisa kita lihat. Nah, ada lagi error, satu lagi itu error logika nama. Error logika. Nah, error ini dia dia jalan, programnya jalan, nggak ada warna merah. Misal contoh ya. Nah, misalkan aku bakal jalankan program untuk hitung berat badan ideal. Masukkan misalnya 5, kemudian 150. Nah, oke, itu programnya jalan. Tapi sebenarnya hasilnya ini nggak sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau dihitung, misalkan dengan berat badan 45, kemudian tinggi 150, itu seharusnya normal gitu. Tapi kenapa di sini dia bilangnya kurus? Nah, ini juga error, teman-teman. Tapi bedanya errornya error logika. Error yang nggak bisa kita lihat. Nah, kalau error yang nggak bisa kita lihat, gimana kita tahu bahwasanya ini error? Ya, kita lihat hasilnya. Hasilnya ternyata nggak sesuai. Nah, ada cara lain nggak lihat error logika ini? Nah, ada. Namanya debugging. Nah, debugging ini, kalau di platform kita, itu teman-teman bisa lihat yang ada icon gambar serangga. Nah, debug itu kan dia bakal ngecek ada bug-nya nggak, ada serangganya nggak. Nah, kalau kita klik ini, dia bakal muncul itu jendela variabel. Nah, dia bisa mendeteksi apa aja sih variabel yang ada di dalam codingan kita. Kemudian dia bakal ngecek eh, nilai-nilai yang saat kita menjalankan programnya. Nah, misalkan kita mau jalankan program hitung berat badan ideal ini. Nah, sini kalau untuk cara hitungnya kita pakai step into ataupun pakai step over. Step into ini kita jalankan satu-satu. Nah, kalau aku klik ini, akan teman-teman perhatiin. Nah, dia jalan dulu dari codingan pertama. Kemudian aku jalan lagi. Nah, kenapa dia di codingan pertama langsung pindah ke codingan kelima? Kenapa dia nggak langsung ke codingan kedua? Nah, karena apa? Karena di sini dia bakal cek def call BMI itu adalah sebuah function katanya atau sebuah fungsi. Nah, dia kasih tahu kita bahwasanya ini adalah fungsi. Nah, kalau dia fungsi, dia hanya akan baca nilai-nilainya aja. Ya, sabar, Arthur. Nah, ini dia dapat, aku ulang lagi. Nah, dia ngebacanya baca induknya aja dulu. Jadi belum masuk ke perintah yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, nah dia bacanya yang sejajar aja dulu. Nah, dia lanjut untuk minta dulu berat badan. Nah, misalkan di sini dia berat badan, misalkan masukkan 50. Nah, dia bakal muncul di sini bahwasanya ini beratnya 50. Nah, cetak rekomendasi tadi juga adalah sebuah function. Nah, habis itu kita lanjutkan masukkan tinggi. Nah, misalkan tadi tingginya 150. Nah, dia juga kasih bahwasanya tinggi 150. Nah, habis itu kan udah selesai nih berat tinggi. Kemudian dia bakal baca ini fungsi cetak rekomendasi. Nah, saat aku jalankan, nah dia akan masuk ke dalam fungsi cetak rekomendasi. Nah, baru dia masuk ke dalam fungsi ini. Kemudian dia cek, ternyata perintah pertama adalah call BMI alias panggil fungsi ini. Nah, berarti dia juga akan masuk ke dalam fungsi di atas. Jadi dia akan jalan sesuai dengan apa yang dipanggil. Nah, dia masuk ke atas. Nah, ini ada indeks. Nah, kita cek. Nah, di sini dia kasih bahwasannya indeksnya segini katanya.
Nah, kalau kayak gini indeksnya, nah ini benar. Nah, seharusnya ini benar ya. Untuk hitung indeks dari berat badan ideal itu berat dibagi pakai kurung tinggi kali tinggi. Nah, gimana kalau codingannya salah? Tadi indeksnya 0,0 sekian. Nah, gimana kalau dia error logika? Nah, aku ubah di sini tingginya nggak pakai buka kurung. Nah, jadi dia langsung kayak gini. Jadinya kan kalau matematika dia berat dibagi tinggi jadinya duluan. Seharusnya kan tingginya dikali tinggi. Nah, kita cek pakai debugging ini. Nah, oke, aku ulang lagi. Berat tadi 50, masukkan tinggi 150. Nah, dia bakal kasih indeksnya di sini beda, teman-teman. 50. Nah, tadi kan saat dia pakai buka kurung, seharusnya indeksnya koma-koma, 0, sekian gitu. Sedangkan kalau aku nggak pakai kurung, nah nggak pakai kurung ini salah secara logikanya. Nah, makanya indeks 50 di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh seharusnya kalau kita hitung matematika, indeks ini bukan 50. Nah, terjadilah, berarti ini ada error. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya program kita ada error logika atau enggaknya. Nah, oke, itu materi untuk cara mendebug sebuah program. Nah, oke, silakan teman-teman pindah ke tugas kedua. Nah, silakan kerjakan. Tadi aku udah juga menjelaskan ya nomor 2, berarti nanti silakan teman-teman bisa lanjutkan ngerjain nomor 2-nya juga. Miss nomor 1 itu maksudnya apa, Miss? Nomor 1 itu kita ngebaca fungsinya. Nah, katanya kan fungsi mana yang dibaca sesuai urutan. Nah, jadi kita lihat kita punya def password, def hi, def salam. Nah, kalau urutan itu kita lihat di program utama apa fungsi yang dibaca terlebih dahulu. Nah, di program utama dia baca fungsi salam. Nah, berarti salam ini nomor 1. Nah, kita lihat di salam ada fungsi apa? Ada fungsi high. Makanya high itu di baris kedua. Nah, baru terakhir nanti di dalam high ada password. Nah, jadi baru fungsi password dibaca. Jadi cara membaca fungsi itu kita lihat apa yang dipanggil di program utama. Aku udah cek lagi nomor 1. Nomor 1 itu salam dulu. Nah, karena di program utamanya kan baca salam. Nah, jadi nomor 1 salam. Nah, di dalam salam ini ada manggil hi cat. Nah, berarti dia panggil fungsi hi yang nomor 2. Nah, baru ketiganya password.
Nomor 2, Miss. Nah, nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita bakal bikin fungsi kedua. Nah, berarti di baris kelima. Nah, baris kelima ini kan dia kasih komentar. Jadi kita matikan komentarnya dengan cara hapus aja tanda pagar di baris kelima. Nah, dia udah jadi dev cetak rekomendasi barat tinggi. Nah, kemudian kita bakal panggil dulu fungsi pertama. Misalkan BMI, misalkan sama dengan, nah kita panggil kal BMI ini. Nah, kalau udah, nah kita sesuaikan dengan soalnya lagi. Nah, katanya di sini, if jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5. Jadi if BMI kurang dari, berarti kecil sama 18,5. 18,5. Nah, koma ingat ya, koma di dalam pemrograman itu titik. Nah, kita akan print Anda kurus. Mohon pergi ke ruangan bla bla. Nah, kalau untuk tulisan ini kita copy aja dari soal. Kita print. Nah, aku copy aja nanti takutnya teman-teman typo bikinnya. Nah, print ini ada titik di akhirnya. Anda kurus, mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Nah, kita cek jika kedua. Jika BMI, berarti if BMI lebih dari 18,5, berarti besar sama atau besar aja lebih dari 18,5 n di sini atau sama dengan 25 atau sama dengan n BMI kurang kecil sama 25. Maka kita print. Nah, aku copy aja tulisannya berat Anda normal titik. Nah, ini copy dari soal ya. Kemudian terakhir baru else-nya kita lebih dari 25. Anda gemuk. Print. Nah, jadi nomor 2 kayak gitu. Besar. Ingat ya, 18,5 ini 18,5.
Nah, itu untuk nomor 3. Nah, teman-teman bikin dulu fungsinya. Nah, kan dia masukkan skor. Nah, kalau dimasukkan 54, maka yang akan tampil prestasi akademis rendah. Kalau 65, akademis normal. Nah, berarti di atas 65 itu 65 sampai 100 itu normal. Nah, jadi kita bikin dulu satu fungsi untuk cek nilai. Nah, apakah nilainya 65 sampai 100? Nah, maka dia normal. Kalau di bawah 65, maka dia rendah. Nah, makanya silakan dulu dibikin fungsi untuk cek nilai dengan ada argumen nilai di dalam fungsinya. Nah, untuk Drew, itu coba Drew lihat 18,5 itu komanya kita pakai titik. Karena di pemrograman, koma itu titik. Jadi 18,5. Terus baris ke-9 juga 18,5. Nah, ini kamu ada yang tipe. Baris ke-9 BMI besar sama 18,5 dan BMI, bukan BMI. Get input. Nah, satu lagi, Bro. Di baris ke-10, titik itu setelah pengujian, bukan di luar kayak gitu. Nah, jadi pengujian, titik, baru tanda kutip. Miss, cek punya aku, Ya, Miss. oke. 1.63. Oke. Nah, yang pertama kali di baris ke-6 liku, nah kamu bikin variabelnya BMI dengan huruf kapital. Sedangkan di BMI yang di bawah itu dia hurufnya huruf kecil aja. Nah, kita harus samakan. Kalau dia kecil yang banyak dipakai, berarti BM-nya jangan pakai kapital. Nah, jadi dia harus sama. BMI kecil ini dia mau rujuk ke variabel di baris ke-6. Oke, Willy gimana?
Aku cek ya, Will. Oh lah, bentar. Untuk Willy itu berat sama dengan Fulot ya kan tadi di soalnya dia udah ada itu. Bentar, aku kirimin di chat Zoom aja ya. Ya, bentar, sabar. Kayak nomor 3 bentar. Ini untuk Willy. Nah, Willy. Bagian berat tinggi, cetak rekomendasinya. Terus kamu perhatikan lagi tulisan di baris ke-12 itu Anda gemuk. Nah, ini ada yang typo nih. Nah, oke. Terus silakan diperhatikan. Oke. Aku lanjut dulu nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, kalau dari programnya dia kan hitung kasih misalkan skornya 54 dia akan nampilkan prestasi rendah. Tapi kalau 65 normal, 74 normal berarti 65 ke atas itu normal. Nah, maka dari itu kita bikin pakai fungsi dulu. Berarti kan dia cek nilai ini. Def cek. Nah, aku kasih nama fungsinya cek nilai. Nah, dia ada argumen yaitu nilai. Nah, di sini dia bakal cek dulu if nilai. Nah, kalau if nilainya besar sama 65, 65 dan nilainya kecil sama 100. Nah, maka dia akan ngeprint itu prestasi akademis normal. Nah, ini if nilai. Nah, aku bisa pakai kayak gini atau teman-teman jangan else deh. If kecil dari 65 maka kita print. Nah, ini pakai elif aja deh. Elif nilai kita print prestasi akademis rendah pakai tanda seru. Else-nya kita bikin aja print. Kok salah ya baris ke-10. Oke, teman-teman samakan aja dulu kayak gini dulu untuk fungsinya. Nah, nanti kita sambung bikin program utama. Nah, aku bantu Willy dulu. Baris ke-10. Baris 10. Berat Anda normal. Mohon pergi ke lantai 3. Nah, Willy itu 10 terakhirnya titiknya dihapus. Titik setelah tanda kutip itu nggak ada. Makanya dia error. Nah, baris ke-10 di akhir di akhir setelah tanda kutip nggak ada titik. Tapi tetap nggak mau berhasil loh. Setelah aku Bentar, coba pakai centang tuh. ntar aku tes dulu ya. 53. Nah, berarti ini ada yang typo lagi. Kita cek dulu deh.
Nah, yang baris ke-8, printnya itu bukan berat Anda, tapi Anda kurus. Anda kurus, koma, mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Nah, jadi kamu copy aja printnya dari soal. Nah, jadi biar kamu nggak typo. Jika pertama itu kan ada maka Anda kurus. Nah, kamu kopikan aja ganti yang isi print di baris ke-8. Nah, ini masalah tulisannya lagi nih. Hmm. Oke, kita sambung dulu nomor 3. Nah, ini udah ada fungsi untuk cek nilai. Nah, habis itu kita bikin program utamanya lagi. Nah, program utama, kalau teman-teman lihat kan ini dia minta secara berulang. Katanya di sini mintanya sebanyak murid diuji di 3 subjek, berarti sebanyak 3 kali. Nah, karena itu kita pakai perulangan yang langsung sebanyak 3 kali. For i in range 3. Nah, kita minta nilai skor. Skor, nilai dah. Pas ini. Nilai sama dengan integer input skor titik 2. Nah, dari itu di bawahnya aku panggil fungsi cek nilai dalam kurung nilai. Kita tes dulu 5, 4, 6, 5, 7. 5, 4, 6, 5, 7, 4. Nah, jadi nomor 3 kayak gitu. Oke, aku cek lagi ya untuk Willy nomor 2. Bentar. Anda kurus, mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi titik. Udah. Berat Anda. Nah, baris ke-10 itu berat Anda, Andanya kapital A-nya. Nah, oke ya. Oke, Alif udah selesai. Miss, saya kok ada Ya, salah. Kayaknya aku bentar. ada salah.
Oke, def cek nilai prestasi akademis normal titik prestasi akademis. Nah, di baris kelima Leko prestasi akademis rendah tanda seru. Nah, jadi nggak pakai titik, cukup tanda seru aja. Put nilai. Ya, oke, Siap, dah. Miss. Ya, laki. Bentar. Zaki, tulisan itu kan ada di dalam print. Prestasi, bukan presentasi. Itu kamu ada typo tuh. Prestasi, prestasi. Oke, Matthew, Dev, cek nilai, besar 65, nilai, print, kecil dari 65, prestasi. Untuk Matthew di baris kelima, itu prestasi dia akademis, pakai S, bukan akademik. Nah, oke, rata-rata udah selesai. Nah, tinggal Willy. Bentar. Oke, Willy lagi bikin ya. Nah, nanti aku kirimkan untuk Willy referensinya. Nah, jadi teman-teman kita materinya cukup sampai itu dulu untuk hari ini. Nah, jadi Willy nanti silakan disambung lagi setelah kelas. Nah, itu simpan screenshot yang udah aku kirimkan. Nah, jadi aku review dulu teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Nah, hari ini kita belajar tentang fungsi, di mana fungsi bersarang, berarti ada lebih dari satu fungsi. Nah, kalau misalkan kita punya dua fungsi yang saling berhubungan, nah kata kuncinya saling berhubungan. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya dia saling berhubungan? Nah, contoh, misalkan rata-rata ini. Nah, rata-rata itu kan untuk fungsi def rata-rata, berarti dia mencari rata-rata. Nah, rata-rata ini dia pakai lagi di dalam fungsi pasang diskon. Nah, di mana dia membandingkan jika rata-ratanya segini, maka dapat ini, katanya. Berarti itu kan fungsinya saling berhubungan. Nah, kalau dia saling berhubungan, maka di fungsi kedua ataupun seterusnya, kita harus panggil dulu fungsi sebelumnya. Nah, jadi kita panggil fungsi yang pertama tadi. Nah, jadi intinya satu fungsi itu hanya untuk satu tujuan, jadi nggak boleh beberapa perintah ada di dalam fungsi. Nah, jadi emang satu tujuan itu yang misalkan satu tugas untuk satu fungsi. Nah, di materi kedua kita belajar tentang gimana cara untuk mendebug program di dalam platform algoritmik. Nah, kita pakai tombol yang ada ikon serangganya.
Nah, itu kita bisa cek program kita dijalankan satu baris per satu baris sesuai dengan urutannya. Nah, oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau enggak, nah aku kasih ini dulu deh. Oh ya, untuk Matthew itu aku udah minta untuk masukkan namamu di dalam Algo Coin ini, tapi belum diproses sampai sekarang. Nah, jadi nanti kalau udah aku tambahkan koin-koin untuk sebelumnya. Ini untuk yang hadir tepat waktu tadi ya. Aturan. Nah, oke, kita lanjut di minggu depan. Nah, sebelum aku tutup, kita foto bareng dulu. Oke, silahkan lihat kamera. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.